场比赛，在北京先农坛的第2场比赛，中国队只能赢，打输打平都意味着被淘汰。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini tentang sejarah, akan membahas sepak bola Indonesia, dari masa Hindia Belanda hingga lahir PSSI. Sebelum lanjut ke videonya, kita ingetin lagi nih, jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe dari teman-teman semua membantu semangat kita untuk membahas sejarah lainnya. Yuk kita simak videonya. 人民广播电台对全国进行实况广播。 Sejarah sepak bola Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda. Sepak bola pertama kali masuk di Indonesia pada 1914. Setelah itu, sejarah sepak bola Indonesia semakin berkembang dengan didirikannya PSSI. PSSI sendiri juga sudah terbentuk sejak 1930, saat masa penjajahan Belanda. Sedangkan sejarah sepak bola dunia pertama kali ditemukan di China pada abad kedua SM. Ketika itu, sepak bola dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan kaki. Dirangkum dari laman resmi PSSI, sejarah sepak bola di Indonesia secara modern dimulai dengan terbentuknya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hekelenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda, Sistem en Lausada, yang berpusat di Yogyakarta. Di sana ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari Sistem en Lausada, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Suratin yang gemar bermain sepak bola pun melihat olahraga tersebut sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Kemudian, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan polisi Belanda PID. Lalu, gagasan pembentukan organisasi sepak bola nasional semakin matang setelah diadakan pertemuan di Hotel Kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17, Jakarta dengan Suri, Ketua VIJ, Football Bond Indonesia Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya. Berdirinya Stadion Sriwedari juga menjadi bagian sejarah sepak bola di Indonesia. Kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI, kemudian menggugah susuhunan Paku Buwono X. Paku Buwono X kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu, sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober tahun 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan persepakbolaan semakin gencar. Sebelum ada stadion, rakyat bermain sepak bola di alun-alun, jalanan, atau tempat lapang lainnya. Lebih jauh, Suratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional, agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938 berdirilah Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga 15-22 Oktober tahun 1938 di Solo. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942, setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun-tahun 1940 sampai tahun 1941, dan terpilih kembali di tahun 1942. Namun, masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi lantaran Jepang memasukkan PSSI sebagai bagian dari Teikokai, yakni Badan Keolahragaan bikinan Jepang. Kemudian, masuk pula menjadi bagian dari Gelora 1944 dan baru lepas otonom kembali dalam Kongres Pori III di Yogyakarta 1949.
Demikian sejarah sepak bola di Indonesia yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan lahirnya PSSI. Terima kasih yang sudah menonton.